Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kita kembali membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, kita berhenti sampai sini dulu. Kita belajar kembali dari seorang perwira ini. Saya ingat beberapa kali kita sudah bahas ini, tetapi biarlah firman yang kita dengar akan terus membaharui kehidupan kita, membangkitkan iman kita kembali. Di sini dikatakan Yesus masuk ke Kapernaum, dan di Kapernaum ada seorang perwira. Dikatakan ia mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, betapa luar biasanya karakter dari perwira ini. Dia seorang perwira, artinya seorang yang berpangkat, dan mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Wow, ini luar biasa. Nah, yang saya mau tekankan adalah, sebelum kita menghadapi masalah-masalah kita, mari pikirkan bahwa apakah kehidupan kita sebelum menghadapi masalah, dan kita semua pasti sedang atau ada yang akan menghadapi masalah. Apakah sebelum menghadapi masalah itu hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Perhatikan bahwa dari ayat ini kita tahu, ayat yang kedua ini, bahwa sebelum hambanya sakit keras, perwira ini sudah menghargai akan hambanya ini. Ingat loh, ini tidak mudah. Karena kalau sudah dikatakan hamba zaman dulu, beda dengan pembantu zaman sekarang, ya. Jadi kalau pembantu zaman sekarang kita mungkin menghargai karena takut kena KD, ART, ya kan, dan sebagainya, hak asasi segala macam. Tetapi zaman dulu, kalau sudah namanya hamba, itu sepenuhnya ada di dalam kuasa dari tuannya, sehingga sukar sekali untuk menemukan seorang tuan yang sampai menghargai hambanya. Tetapi perwira ini, yang bahkan bukan orang Yahudi, di sini dikatakan mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Bisakah kita menghargai orang yang di bawah kita? Dan ini masalah hati dan sikap hidup kita. Seorang hamba yang sangat dihargainya. Nah, sekarang
hamba itu sakit keras dan hampir mati. Ya. Ingat, ini seorang perwira. Seharusnya kalau hambanya juga sakit keras itu atau bahkan hampir mati, ini yang merepotkan, bisa aja buang aja kan selesai daripada bikin repot. Tetapi lihat betapa perwira ini begitu memperhatikan hambanya yang sakit keras dan dikatakan hampir mati ini. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Ya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan, katanya, ia layak engkau tolong. Perhatikan kata ini, ia layak engkau tolong. Saya tekankan kembali, perwira ini adalah orang kafir, ya, orang Romawi, bukan orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang di luar Yahudi. Ingat ketika Rasul Petrus diundang untuk datang ke rumah Kornelius, Petrus tanpa sungkan berkata, langsung ketika sampai di rumahnya, Petrus langsung berkata, bukankah kau tahu bahwa kita, bahasa saya supaya gampang dimengerti, bahwa saya tidak boleh masuk ke dalam rumahmu, sebab engkau orang kafir, aku umat Allah. Intinya di sana. Betapa kerasnya peraturan itu. Tetapi kalau kita perhatikan ayat ini, dikatakan tua-tua Yahudi. Sekarang bukan hanya satu, beberapa tua-tua Yahudi mengatakan kepada Yesus, ia layak engkau tolong. Wow, itu kan luar biasa. Ia layak engkau tolong. Nah, bagaimana kalau kita kembalikan perkataan ini kepada kita yang adalah umat Tuhan? Tentunya ketika tua-tua Yahudi ini berkata, ia layak engkau tolong, bukankah tua-tua Yahudi ini sudah memperhatikan kehidupan dari perwira ini? Bagaimana kalau dengan kita? Apakah kita layak Tuhan tolong? Kemudian ketika kita katakan layak ditolong, baik, lari ke belakang, apa yang sudah kita lakukan? Jangan berkata pada saya, Pak, kita kan bukan hidup berdasarkan perbuatan, kita hidup berdasarkan kasih karunia. Oh iya, justru kasih karunia itu akan mendorong kita, akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, sehingga orang lain juga akan berkata tentang kita, ia layak Tuhan tolong. Seringkali kan kita itu ketika kita butuh pertolongan Tuhan, baru kita mendekat kepada Tuhan, baru kita berusaha untuk melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Ya, misalnya biasanya ibadah seminggu sekali, kemudian datang seminggu 5 kali, ya, karena butuh pertolongan. Karena butuh pertolongan, kemudian persembahan kita kemudian tambahi jumlahnya. Karena butuh pertolongan. Ada renovasi gereja, nyumbang besar. Kenapa? Karena butuh pertolongan. Tetapi perwira ini kan sebelum butuh pertolongan untuk hambanya, perwira ini sudah secara konsisten melakukan banyak kebaikan sebelum dia punya masalah. Sehingga pada waktu dia punya masalah butuh pertolongan, tua-tua Yahudi berkata, ia layak engkau tolong.
Nah, sedangkan kebanyakan orang Kristen kan terbalik. Ketika kita butuh pertolongan, kemudian kita berusaha melakukan kebaikan demi kebaikan supaya permohonan kita itu dijawab. Tetapi perwira ini tidak. Sebelum ada masalah, dia sudah konsisten melakukan hal yang benar. Seperti yang sering saya katakan, orang latihan ibadah itu sebelum ada masalah. Orang latihan olahraga sebelum menghadapi pertandingan. Orang belajar sebelum menghadapi ujian. Bukan pada waktu ujian belajar, ya. Bukan pada waktu pertandingan kita latihan. Bukan waktu sakit kita baru kemudian beribadah sungguh-sungguh. Bukan. Sebelum semua itu kita sudah melakukannya. Nah, kita lihat bahkan perwira ini tidak berusaha untuk membangun imannya, tidak berusaha untuk melakukan hal yang baik. Kenapa? Karena itu sudah dibangun dahulu sebelum dia punya masalah. Sebelum dia berseru kepada Tuhan, dia sudah membangun kehidupannya terlebih dahulu. Dan perkataan ini tidak mudah. Perwira ini orang kafir, dan jelas-jelas orang Yahudi yang merasa dirinya itu lebih tinggi, lebih mulia. Mereka bisa bersatu untuk datang kepada Yesus, menyampaikan permohonan untuk perwira ini. Dan bahkan kemudian tidak mengatakan kasihanilah Tuhan walaupun dia itu orang kafir. Dan tua-tua Yahudi ini berkata, ia layak engkau tolong. Wow, itu luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita meminta tolong kepada Tuhan? Kira-kira kalau kita nilai hidup kita sendiri, apakah kita layak untuk ditolong oleh Tuhan? Apakah kita layak untuk menerima mujizat dari Tuhan? Apakah kita layak untuk menerima kesembuhan dari Tuhan? Perhatikan kalimat ini kembali, betapa luar biasanya. Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi. Nah, di sini ini kan sudah berarti sudah dilakukannya, ya. Sebab ia, ini loh yang sudah dilakukan perwira itu. Ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Perhatikan bahwa yang utama yang dimiliki, modal yang utama yang dimiliki oleh perwira ini, dia hidup dalam kasih. Pembukaan sudah dikatakan bahwa dia itu sangat menghargai hambanya. Dia hidup dalam kasih. Kalau kita belum bisa menghargai orang di bawah kita, berarti kita belum hidup dalam kasih. Kemudian dikatakan perwira ini menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bukan menyumbang, menanggung. Wah, itu beda dengan hanya sekedar menyumbang. Pak, tapi saya kan bukan orang kaya. Perhatikan, bahkan seandainya seseorang itu kaya, kalau tidak memiliki kasih, tidak mungkin berani menyumbang yang besar, atau bahkan di sini sampai dalam taraf menanggung. Menanggung. Ingat, ini bukan menanggung pembangunan warung. Ini menanggung pembangunan rumah ibadat. Betapa luar biasanya. Hidup dalam kasih. Anda tidak bisa mengatakan Anda mengasihi, tetapi Anda tidak pernah memberi. Ketika Anda hidup kasih,
mengasihi sesama, dan Anda melihat sesama itu kekurangan, Anda pasti memberi. Ketika Anda berkata mengasihi Tuhan, Anda pasti memberi kepada Tuhan. Dari tingkat pemberianmu, engkau akan mengetahui seberapa besar kasihmu kepada pribadi yang kau kasihi. Bagaimana pemberian kita kepada anak kita? Soal pakaian, soal sekolah, soal kendaraan, ya, soal uang saku. Kemudian bandingkan, bagaimana pemberian kita kepada Tuhan? Dari sini kita sudah tahu tingkat kasih kita. Jadi bukan hanya sekedar menyanyikan atau mengucapkan aku mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi diri kita, tidak salah mengasihi diri kita, karena firman Tuhan berkata juga, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Karena kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita menabung, kemudian kita rekreasi, bahkan sampai ke luar negeri. Kita tidak merasa sayang, kita bisa tertawa. Bagaimana ketika kita memberi kepada Tuhan? Apakah kita memberi dengan tertawa juga? Atau butuh desakan Roh Kudus? Atau butuh ancaman para malaikat supaya kita memberi dengan jumlah yang besar? Dari sini kita tahu tingkat kasih kita. Kita menyadari kasih kita kepada anak kita, kepada pasangan hidup kita. Dengan apa? Ketika sakit, walaupun tidak punya uang, berani hutang. Kalau tidak bisa bayar, berani, namanya tercemar. Pokoknya anak yang kita kasih selamat, keluarga yang kita kasih selamat, kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Dengan kasih kita kepada Tuhan, kita terlalu besar perkataan kita yang muluk-muluk kepada Tuhan dibandingkan tindakan. Ya. Karena bahkan orang dunia itu bisa berkata begini, jangan hiraukan perkataan papamu itu, nah, yang walaupun kasar, kelihatan bentak terus, tapi dia mengasihimu. Dan itu banyak kan? Seseorang tidak bisa mengungkapkan kasihnya, tetapi kasihnya diungkapkan dengan pemberian-pemberian. Kalau kita kan terlalu banyak ngomong, tidak ada pemberian. Omongannya terlalu besar, pemberiannya terlalu sedikit, tidak sebanding. Jadi perhatikan di sini bahwa perwira ini hidup dalam kasih. Ia mengasihi sesamanya, lepas dari acara agama, ya. Tetapi dia juga menanggung pembangunan bait Allah. Anggaplah ini kita artikan, ini masalah rohani. Mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Jadi kita lihat, yang pertama yang dimiliki oleh perwira ini, sehingga dia mengalami mujizat dari Tuhan, dia hidup dalam kasih. Dia hidup dalam kasih. Dia mudah memberi. Dia mengasihi bangsa kita. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Terlalu sedikit orang yang berani untuk memberi. Banyak orang bahkan begitu sinis ketika berbicara perpuluhan dan persembahan lagi.
Sinis sekali. Kalau Anda lihat di TikTok di mana, begitu sinis. Dari sana sebenarnya kita sudah tahu karena dirinya sendiri tidak ada kasih untuk pekerjaan. Tidak ada kasih untuk sesamanya. Setiap orang akan tahu untuk memperlebar usahanya butuh uang. Sama kok, untuk memperlebar kerajaan Allah butuh uang. Untuk menjalankan kerajaan Allah butuh uang. Sehingga mari di akhir zaman ini baiklah kita hidup dalam kasih. Jangan membenarkan orang-orang yang pahit hatinya, kemudian ikut dalam kepahitan mereka dan menjadi pembenci kerajaan Allah. Jangan. Kenapa? Waktunya sudah sisa sedikit. Anggaplah itu disalahgunakan. Tetapi ingat, apa yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tetap jaga. Berandai-andai, seandainya orang-orang yang mengalami banjir dan longsor itu, ketika ada gereja Tuhan dibangun, walaupun mereka bukan orang Kristen, dan mereka menyumbang untuk pembangunan gereja, toh uang itu digunakan dibandingkan uang yang mereka sayang-sayang, toh lenyap juga kena banjir dan longsor. Ya. Saya sering berkata kepada istri saya begini, ketika melihat orang-orang yang kekurangan, secara khusus orang Kristen, saya berkata pada istri saya begini, tidak mungkin Tuhan itu akan membuat umatnya kekurangan. Pasti mereka itu pernah mengalami di satu titik sebelum mereka mengalami kekurangan, masalah-masalah, ya, penyakit. Pasti sebelum itu terjadi, mereka itu ada mengalami satu titik di mana Tuhan pernah menyuruh mereka untuk menabur. Tetapi mereka tidak berani, mereka tidak melakukannya. Sehingga pertolongan Tuhan yang sudah disiapkan di masa depan, kemakmuran kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan di masa depan, yang ditentukan di titik di mana kita disuruh Tuhan itu, akhirnya itu pun terhambat karena kita tidak berani melakukan. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan atau menyalahkan pengkhotbah. Mana katanya kok seperti ini? Karena berkali-kali saya memahami berkat yang saya terima secara dadakan itu terjadi karena satu ketaatan kecil yang saya lakukan. Jadi ketika saya menerima berkat yang besar itu, saya tahu bahwa berkat ini terjadi karena saya mentaati, satu saat itu saya mentaati perintah Tuhan. Jadi kita harus memahami cara kerja Tuhan. Bahwa ketika Tuhan menyediakan berkat di depan, sebetulnya sebelum itu sampai ke tangan kita pasti sampai ke satu titik di mana apa yang kita lakukan ini menentukan berkat yang disediakan Tuhan itu akan kita terima. Hidup dalam kasih. Ayat yang kedua,
Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu." Bahwa hal kedua yang dimiliki oleh perwira ini adalah kerendahan hati. Loh, dia perwira. Anda bayangkan seorang perwira. Bahkan di sini perwira yang berkuasa di tanah jajahan. Anda bisa bayangkan itu. Perwira yang berkuasa di tanah jajahan. Karena bangsa Yahudi dijajah pada waktu itu. Anda bisa bayangkan kekayaan dari perwira ini. Anda bisa bayangkan juga otoritas atau wibawa dari perwira ini. Anda bisa bayangkan seorang perwira bisa akrab perwira kafir, supaya jelas. Bisa akrab dengan tua-tua bangsa Yahudi. Itu kalau bukan orang penting tidak mungkin. Tetapi lihatlah pernyataannya, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumah. Dan bahkan aku menganggap diriku juga tidak layak untuk datang kepadamu." Padahal tua-tua Yahudi berkata, "Dia layak engkau tolong." Tetapi perwira ini berkata, "Aku tidak layak bertemu dengan engkau. Aku tidak layak menerima kehadiranmu." Bukankah ini berbicara kerendahan hati? Seberapa banyak dari kita ketika datang kepada Tuhan, kita datang dengan hancur hati, menyadari bahwa kita tidak layak sebenarnya, tetapi kasih karunia Tuhan melayakkan kita. Tetapi tetap walaupun kita menerima kasih karunia yang melayakkan kita, tetap sikap hati kita selalu kerendahan. Karena ketika kita sombong, Alkitab katakan Tuhan membenci orang sombong. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Tuhan membenci orang sombong. Bagaimana bisa kalau sudah Tuhan benci? Bagaimana bisa Tuhan menolong? Bahkan orang sombong akan direndahkan. Perwira ini merendahkan diri, memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Kenapa kita mudah tersinggung? Karena kita merasa layak untuk dihormati. Kita merasa layak untuk diperhatikan. Kita merasa layak untuk dihargai. Ketika seseorang lupa menghargai dia, maka dia akan tersinggung. Dia akan marah. Dia akan memusuhi kita. Ketika orang disalahi dan kemudian dia begitu marah, tidak mau mengampuni. Kenapa tidak mau mengampuni? Karena merasa dirinya benar, orang itu salah. Merasa dirinya benar, orang yang lain itu yang salah. Dengan punya prinsip yang seperti itu, bukankah kita dikategorikan sebagai orang yang sombong? Mengapa orang tidak bisa mengampuni atau tidak mau mengampuni? Karena merasa dirinya benar, orang itu tidak berhak menerima pengampunan. Orang itu harus dihukum karena orang itu salah, saya benar. Bagaimana bisa kita meminta ampun kepada Tuhan kalau kita selalu merasa
diri kita benar. Dan kalau sudah seperti itu, bagaimana pengampunan Tuhan akan turun pada kita? Perhatikan, orang yang suka marah, orang yang suka tersinggung. Perhatikan, bahkan ada yang bertahun-tahun tetap aja omongannya kepada seseorang yang dipikir sangat menyakiti hati, mengecewakan hati. Perhatikan, orang itu adalah orang yang sombong, dan orang itu dibenci Tuhan. Jangan selalu menganggap diri kita benar. Jangan tersinggung. Jangan mudah marah karena perlakuan atau perkataan seseorang, atau perlakuan atau perkataan dari hamba Tuhan. Jangan. Itu akan menimbulkan amarah dari Tuhan. Lebih baik kita menyingkir ketika seseorang juga mengucapkan hal-hal yang jelek, penuh kemarahan, baik kepada hamba Tuhan, baik kepada saudara seiman. Jangan ikut dalam kumpulan orang yang ketahipan, karena engkau akan mendapatkan hukuman dari Tuhan pada akhirnya. Seringkali masalah-masalah yang kita hadapi itu terjadi karena perbuatan atau bahkan hal-hal sepele yang kita lakukan dahulu. Mungkin hanya nimbrung, hanya menyiram minyak terhadap api yang sudah menyala, dan kita membenarkan diri, toh walaupun aku dan nimbrung, perkataan itu pasti akan menyebar juga. Hal seperti itu yang kita anggap sepele, sebenarnya itu membuat kita masuk dalam masalah demi masalah di masa yang akan datang. Kembali kepada pembahasan kita. Hal kedua yang dimiliki oleh perwira ini adalah kerendahan hati. Tidak layak menerima Yesus di rumahnya, tidak merasa tidak layak untuk datang ke hadapan Tuhan, sadar dirinya orang kafir. Tetapi dikatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Hal yang ketiga yang dimiliki oleh perwira ini adalah iman. Iman, sehingga dia berani berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Tanpa Yesus datang ke rumahnya, tanpa Yesus menumpangkan tangan kepada hambanya, hanya katakan saja, tanpa Yesus bertemu dengan hambanya. Oh, ini iman seperti apa? Sedangkan Naaman saja, ketika Elisa datang kepada Elisa dan Elisa tidak menemuinya, ini terbalik, Elisa sekarang yang tidak menemuinya. Dan Elisa hanya menyuruh hambanya nyemplung 7 kali di sungai Yordan. Dan Naaman berkata, aku pikir minimal gerak-gerakan jarinya, ya kan? Minimal kan berhadapan, kemudian buat atau kumat kamit mulutnya supaya Naaman melihat, oh kumat kamit, wah mantap ini. Minimal untuk membantu imannya bangkit, kan? Dan Naaman kecewa. Beruntung dia mempunyai bawahan-bawahan yang bijaksana. Nah, di sini iman seperti ini, seperti yang dimiliki perwira, ini suka. Kadang kita menemui aja orang Kristen hanya ditumpang tangan sebentar aja, kok sepertinya tidak mantap ya. Kok tidak mantap?
dikejar lagi. Loh tadi kan sudah, masa ada dipegang pastor? Oh ya ngomonglah berapa kalimat. Sudah tumpang tangan. Masih aja dia diangkat. Pak, udah pakai minyak, ini saya bawa minyak, pakai maaf kan? Loh iya ada yang seperti itu. Ya. Artinya lihat beriman ya beriman, tapi ingat ada kategorinya. Sehingga Yesus sendiri berkata di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini ya tidak pernah aku jumpai. Iman sebesar ini berarti kan iman ada tingkatan-tingkatannya. Iman kita bagaimana? Apakah harus bertemu? Tidak cukup dengan percaya ya Tuhan pasti sembuhkan. Wah, itu kan hanya kata-kata. Oh ya doa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau perlu tambahin oleh bilur-bilur Yesus, pakai darah Yesus. Semakin panjang doanya Pak, semakin mantap iman saya. Kok hanya doa, tumpang tangan loh Pak, supaya ada impartasi rahmat. Sudah tumpang tangan, masih minta minyak lagi. Sampai-sampai ada hamba Tuhan yang tahu, oh ini modelnya orang Kristen seperti ini. Pakailah ditambahin sudah minyak, pakai garam, pakai tepung, kemudian pakai gula, pakai apa lagi itu, pokoknya lengkap itu sudah. Ya, itu kalau diaduk jadi donat sudah. Hanya bayangkan taruh di kepala, aduk, sudah jadi donat sudah. Banyak dari kita, iman kita itu berdasarkan yang kita lihat. Padahal iman itu terjadi dari seberapa banyak kita mendengar firman Tuhan. Mendengar tentang Yesus. Saya percaya perwira ini hampir setiap hari, setiap waktu dia mendengar tentang Yesus. Dia berusaha mencari berita tentang Yesus juga. Karena ini adalah satu tokoh di zamannya yang paling heboh. Yang paling heboh. Bayangkan Yesus sampai dalam taraf. Dia tidak pernah bisa pergi ke satu tempat tanpa diketahui oleh orang lain. Kalau sekarang kan seterkenalnya hamba Tuhan, kan masih bisa menyembunyikan itu. Tapi Yesus tidak bisa. Sehingga perwira ini mendengar tentang Yesus, mendengar tentang Yesus, mendengar tentang Yesus. Mungkin dia mendengar, Yesusnya kata, Efata, sembuh. Pergi setan. Hanya satu kata. Talitakum. Sehingga perwira ini sudah tahu satu kata setan pergi, satu kata orang sakit sembuh, satu kata. Sehingga kemudian dia katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Oleh karena itu Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Perhatikan apa yang seringkali saya katakan. Tidak semua gereja sama. Tidak semua gereja mengajarkan firman Tuhan. Bayangkan kalau kita selalu diajar, Tuhan sudah tidak menyembuhkan. Sekarang ada dokter yang menggantikan para rasul, menggantikan para murid. Sekarang pakai dokter. Bayangkan. Karena ketika dokter sudah berhadapan dengan seperti ini, hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Kalau sudah berkata hampir mati,
dokter itu akan geleng-geleng datang pada kita, dan kita akan menunduk dengan lesu. Seharusnya kan geleng-geleng juga kan. Dokternya geleng-geleng, kita nunduk. Aduh, tidak ada harapan. Kalau sudah dikatakan hampir mati, pasti dokter tidak akan berkata, percaya mujizat pasti terjadi. Tidak. Dokter pasti berkata, tinggal 2 hari. Nah, kalau sudah seperti itu, ya sudah, kita mendengarkan tinggal 2 hari. Ya itulah yang terjadi. Anda bisa bayangkan gereja yang tidak mengajarkan betapa pentingnya kepenuhan Roh Kudus, maka jemaatnya tidak akan pernah minta kepenuhan Roh Kudus. Anda bisa membayangkan jemaat yang tidak pernah diajar tentang perpuluhan dan persembahan, dan jemaat tidak akan pernah memberikan perpuluhan dan persembahan. Bukankah bagus, Pak Yusa? Ya, dari sisi orang tua itu bagus, tetapi engkau tidak akan pernah bertemu dengan tingkap-tingkap surga yang bukan, yang membuat engkau menerima berkat-berkat kejutan. Saya dari bulan November sudah ada orang yang kirim, lumayan lah, 10 juta Pak, buat Natal ya, buat beli pakaian anak-anak, buat apa. Tetapi yang seperti itu yang bahkan saya tidak tahu, saya selalu bahkan cari di Facebook yang namanya ini, cari di mana-mana, tidak ada yang saya kenal. Tetapi ini orang konsisten, setahun 1-2 kali itu pasti ngirim 10 juta. Nah, hal-hal yang seperti ini loh, yang saya katakan dipengaruhi oleh tindakan-tindakan kita sebelumnya. Ketika kita tidak pernah diajar memberi, engkau pasti menabur. Ya. Kan tidak mungkin kita kemudian mendapatkan pengajaran, kita pasti menabur tanpa diajar memberikan. Masa ujuk-ujuk kita pasti menuai ratusan kali lipat? Loh apa? Apa yang menyebabkan menuai? Kan seperti itu. Jadi gereja tidak semuanya sama. Pengajaran itu menentukan iman kita. Pengajaran menentukan iman. Apa yang kita dengar itu yang menimbulkan iman. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sudah jemaat, jangan berpikir saya sebagai hamba Tuhan tidak memberi perpuluhan. Saya kirim perpuluhan ke pusat. Saya memberi. Hamba Tuhan yang memberkati saya dengan firman, dengan impartasi pengurapan, saya memberi berkat. Seseorang berkata baru-baru ini kepada saya, Pak Krismon, bagaimanapun saya datang. Kenapa? Saya sering memberi orang makan kok. Pasti ketika saya kekurangan waktu, ada orang yang akan memberi saya makan. Wow. Jadi pikirkan itu, bahwa iman itu menentukan apa yang akan kita terima. Tetapi bagaimana untuk memiliki iman? Mendengar hal-hal yang mendatangkan iman. Kalau Anda hanya mendengar kekurangan, maka imanmu adalah iman untuk menerima kekurangan. Saya tidak berbicara tentang kemewahan. Saya berbicara tentang iman yang mendatangkan lebih dari cukup, sehingga kita bisa memberi. Seseorang WA kepada saya,
Ini Pak Yusak, doakan ya, doakan. Karena dia sudah pernah meminjam uang, walaupun saya kemudian kasih transfer dan saya tidak, ketika dia mau kembalikan, ada usah. Kemudian satu waktu dia berkata lagi, Pak, doakan kami, doakan kami. Saya kan ngerti, sebetulnya mereka kan bukan, yang utama kan butuh sumbangan, bukan butuh uang, bukan butuh doa. Saya transfer dan kemudian, Pak, saya nggak minta loh. Iya sudah, terima aja. Iya, terima kasih. Nah, perhatikan bahwa betapa pentingnya kita itu mendengar firman, baik untuk kesembuhan, baik untuk memberi, supaya kita menerima. Itu butuh firman. Ketika Anda melakukan, Anda itu karena digerakkan oleh firman. Apa pentingnya hal itu? Katakan saja sepatah kata pada hambaku itu, maka hambaku itu akan sembuh, dikatakan. Bukankah iman seperti ini luar biasa? Tidak melihat gerakan-gerakan tangan, tidak merasakan minyak urapan itu seperti apa, hanya sepatah kata. Hanya sepatah kata. Jangan remehkan ketika Anda membaca firman atau berdoa, kemudian ada satu kalimat yang Anda ucapkan. Aku percaya oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Jangan remehkan, itu firman. Mau dikatakan oleh Yesus atau dikatakan oleh kita, khasiatnya, kuasanya tetap sama. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Lihat, yang keempat yang dimiliki oleh perwira ini, dia mengerti tentang otoritas. Dia mengerti tentang otoritas, tentang wibawa, tentang atasan dan bawahan. Dia mengerti. Dia mengerti kapan waktunya memposisikan diri sebagai pemimpin. Dia mengerti kapan waktunya memposisikan diri sebagai bawahan. Sebagai pemimpin, dia bisa memberi perintah ke bawahannya, dan itu akan ditaati. Sebagai bawahan, dia akan menerima perintah dari atasannya, dan dia akan mentaatinya. Kekristenan dalam satu hal kalah sekali sama agama lain, baik dengan orang Islam, baik dengan orang Buddha, orang Hindu. Kekristenan kalah dalam hal ini, tidak mengerti otoritas. Jemaat terlalu berani mengata-ngatai, melawan, menjelek-jelekkan pemimpin rohani. Bandingkan. Anda tidak akan pernah melihat orang Islam itu berani kepada kiai. Anda tidak akan pernah melihat orang Buddha itu berani dan menjelek-jelekkan biksu pimpinannya. Orang Hindu tidak akan berani menjelek-jelekkan pemimpin rohani. Bandingkan dengan orang Kristen. Bandingkan. Seringkali hal seperti ini menghambat semua pemberian yang baik dari Tuhan. Seringkali sikap seperti ini yang mendatangkan penghukuman dari Tuhan. Saya berbicara seperti ini bukan minta dihormati, tetapi saya memberikan kesadaran
bahwa orang Kristen kebanyakan tidak mengerti tentang otoritas. Terlalu berani, kata-katanya jahat pada pemimpin. Terlalu berani menentang. Terlalu berani. Padahal selalu setiap ada masalah, hamba Tuhan akan berkata, Tuhan, aku serahkan kepadamu. Kan tidak mungkin kan hamba Tuhan berkata, selalu Tuhan, aku serahkan kepadamu. Selesai. Jadi mari perhatikan, belajarlah untuk mengerti tentang otoritas. Bahwa otoritas itu bisa mendatangkan keuntungan bagi kita, tetapi otoritas itu yang kita tentang itu juga bisa mendatangkan kutuk bagi kita. Wah, jangan takut-takut. Percaya, ini adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Apakah ini kemudian membuat kita mulai menyadari, seringkali orang di luar Kristen, kalau minta didoakan kepada orang Kristen atau kepada hamba Tuhan, mereka begitu cepat mendapatkan jawaban. Sedangkan orang Kristen yang minta didoakan kepada hamba-hamba Tuhan, ya banyak yang tidak mendapatkan jawaban. Apakah penggenapan ayat ini? Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini yang dimiliki oleh orang kafir ini, ya, supaya lebih jelas kan, saya tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara umat Tuhan. Oh, betapa menyedihkan kalau ini sungguh-sungguh terjadi. Minta pada waktu itu juga, mendapatkan jawaban. Bukankah luar biasa? Sangat luar biasa. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini. Bagaimana dengan iman kita? Sebesar ini itu sebatas apa iman kita? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Istilahnya, ini iman yang tidak tertandingi oleh iman siapa. Oleh karena itu bahkan Yesus berkata, ketika dia berbicara tentang memindahkan gunung, dia akan berkata, percayalah kepada Allah. Sebenarnya bahasa aslinya itu berkata, milikilah iman Allah. Anda mengerti miliki iman Allah? Iman Allah itu berkata, jadilah terang, maka terang jadi. Ya. Jadilah ini, maka itu jadi. Jadilah ini, maka itu jadi. Itu yang disebut iman Allah. Dan Yesus di sini berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Dia mengajar selanjutnya, milikilah iman Allah. Berarti iman yang sudah sebesar ini masih ada iman lagi yang lebih tinggi lagi, yaitu iman Allah. Iman sebesar ini, mendengar firman Tuhan dan percaya, itu sudah besar. Tetapi memperkatakan firman, wah, itu lebih besar. Bahwa kita bukan hanya menerima perkataan-perkataan yang mendatangkan keuntungan bagi kita, perkataan firman, ya, seperti perwira ini mendapatkan perkataan dari Yesus sepatah kata,
Tetapi lebih daripada itu, Yesus mau berkata kepada kita, katakanlah sepatah kata dan itu pasti terjadi. Perhatikan di sini. Perwira ini mempunyai iman, menerima perkataan Yesus, satu perkataan Yesus, dan itu dipercayai dan terjadi. Tetapi Yesus menginginkan kita memiliki iman Allah, di mana kita memperkatakan satu kata kepada seseorang, kepada keadaan kita, dan itu terjadi. Biar malam hari ini level iman kita ditingkatkan oleh Tuhan. Biarlah semua dari kita mendapatkan impartasi iman dari Allah sendiri, sehingga kita memiliki iman Allah. Kemudian dikatakan, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, tidak ada perjumpaan Yesus dengan hambanya. Tetapi ini yang dinyatakan, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Bukan mulai sembuh. Perhatikan, di sini dikatakan telah sehat. Berarti bukan dalam masa pemulihan. Perhatikan, bukan dalam masa pemulihan, tetapi telah sehat. Perhatikan bahwa kata telah sehat itu dikatakan ketika ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh, sudah tidak jauh dari rumah perwira itu. Dan ketika Yesus berkata tidak jauh kan, berarti ketika perwira itu pulang loh sudah sehat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Biarlah iman kita ditingkatkan kembali di sini hari ini, bahwa kita akan mendapatkan iman, peningkatan iman, sehingga jawaban-jawaban doa dari Tuhan tidak memakan waktu yang lama, apalagi waktunya sudah singkat. Ya, kita harus lebih cepat juga mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya.